Pertamina ini memang serba salah gitu ya, karena akan menerapkan sistem yang lebih harga pasar juga nggak bisa karena Pertamina mendapatkan penugasan dari pemerintah. Nah, bagaimana dengan yang subsidinya diatur oleh kuota, oleh anggaran belanja negara? Belanja negaranya misalkan 40 triliun. Nah, hari ini dolarnya naik, rupiahnya turun, otomatis harus dihitung kembali. Kemudian harga crude oil-nya naik, berarti harus dihitung kembali. Berapa sesungguhnya kemampuan ataupun nilai mata uang ini menjadi kuantum. Ya. Nah, ironisnya bahwa pada waktu terjadi hal yang sama dengan asumsi APBN sama, kuota yang untuk BBM bersubsidi pun ini over kuota gitu. Nah, apalagi sekarang Pertamina harus menghitung ulang dengan kenaikan harga crude oil dan penurunan terhadap nilai rupiah. Pertamina memproyeksikan gitu ya Pak bahwa konsumsi BBM bersubsidi ini akan tetap tinggi hingga akhir 2022. Lalu bagaimana nih Pak dampaknya kepada kinerja Pertamina termasuk misalnya beban subsidi yang harus ditanggung oleh pemerintah? Ya tadi saya katakan bahwa Pertamina bukan hanya menanggung terhadap kurang bayar pada jenis BBM yang disubsidi oleh APBN, tetapi juga Pertamina menanggung beban terhadap penetapan harga pasar yang untuk BBM lainnya, jenis BBM lainnya, yang tidak disubsidi. Karena bagaimanapun ini akan sangat mempengaruhi kondisi dan keuangan Pertamina. Gitu ya. Dan tentu situasi ini tidak mudah, karena tadi saya katakan pada waktu kenaikan harga BBM di hilir itu sampai naik di 40%, atau harga crude oilnya naik ke 140 US dollar per barrel, pemerintah mengasumsikan memberikan subsidi sampai di 100 US dollar per barrel. Saya juga bertanya, ini pasti rugi Pertamina. Tetapi bagaimana menutupi kerugian ini tentu harus banyak cara dilakukan. Dan ke depan tentu Pertamina sebagai badan usaha harus juga memiliki garis yang tegas ya, mana yang ini menjadi penugasan, mana yang ini menjadi komersial gitu, sehingga betul-betul survive secara keuangan. Nah, kalau nggak survive keuangannya, Pertamina itu akan dibebani oleh penugasan, oleh pembatasan harga, pada akhirnya tidak bisa melakukan akselerasi pengembangan, tidak bisa melakukan ekspansi usaha. Apalagi kalau mengukur sekarang terhutangnya tertahan agak lama, misalkan terhadap Garuda. Garuda juga hutang terbesarnya retailnya adalah kepada Pertamina. Kemudian Citylink dan lain sebagainya. Menurut saya ini persoalan-persoalan yang tidak mudah dan pemerintah memang harus turun tangan untuk menghadapi situasi seperti ini. Pemerintah juga jangan memberikan beban yang terlalu berat kepada Pertamina dengan memberikan batasan-batasan kepada harga-harga yang tidak disubsidi. Baik. Atau kalaupun diberikan batasan harga, pemerintah harus memberikan kompensasi. Baik. Apalagi dalam sistem subsidi BBM tidak diperhitungkan terhadap naik turunnya nilai US dollar. Padahal seluruh transaksi di perminyakan ini menggunakan US dollar. Nah, kalau sekarang dolar sudah 15.000, bagaimana pemerintah untuk bisa memberikan subsidi juga, memberikan kompensasi juga? Apalagi Pertamina, PLN, basis transaksinya adalah US dollar.